Bocah bernama Rafa, 11 bulan, sudah 1 bulan lamanya tak sadarkan diri. Ia kini masih terbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya peristiwa naas itu terjadi pada pertengahan Juni lalu. Rafa digigit ular berbisa di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Ia kemudian dilarikan ke RSUD Kajen, namun dokter diduga salah diagnosa hingga kondisinya terus memburuk. Sebelum dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi, Rafa juga sempat dirawat di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan. Keluarga sempat kecewa dengan pelayanan di rumah sakit pertama yang menyatakan ular yang menggigit anaknya tidak berbisa. Di sini kan waktu itu kan masih normal, nah terus dibawa ke rumah sakit. Terus di sana kan ditolak, katanya nggak bisa. Rafa kini dirawat di ruang PICU Rumah Sakit Dr. Karyadi. Meski perawatan terus dilakukan secara komprehensif, kondisi Rafa juga belum sadarkan diri. Untuk tindakan penyembuhan, tim dokter telah menyuntikkan antivenom dan pemulihan organ-organ vital. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. 2 hari dianggurinnya, posisi ketuban udah banyak, ini udah banyak. Dokter sama sekali nggak datang? Dokter sama sekali nggak datang. Pasangan suami istri, Andi dan Irmawati asal Kuningan, Jawa Barat ini harus menerima kenyataan pahit. Setelah bayi yang dinanti sejak 7 tahun lahir dengan keadaan tak bernyawa pada bulan Juni yang lalu. Peristiwa bermula saat istri yang mengalami kontraksi dibawa ke RSUD Linggajati setelah mendapatkan rujukan dari seorang bidan desa lantaran cairan ketuban telah pecah. Alih-alih mendapat penanganan di IGD RSUD Linggajati, pasien justru tidak tertangani selama 2 hari dengan alasan dokter kandungan tidak bisa dihubungi. Dokter Dua hari dianggurinnya, posisi ketuban udah banyak, ini udah banyak. Dokter sama sekali nggak datang? Dokter sama sekali nggak datang. Keterangan dari bidannya, dokternya tidak bisa dihubungin. Oke, siap-siap. Tapi dari pihak rumah sakit sudah mencoba menghubungi dokter. Udah menghubungi dokter. Setelah 1 bulan berlalu, perjalanan pasangan Andi dan Irmawati dalam mencari keadilan mulai menemukan harapan. Berbagai desakan dari masyarakat agar kasus kelalaian diusut tuntas juga disuarakan pengacara kondang Hotman Paris. Hotman meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon isu tersebut. Menanggapi berbagai desakan, Deddy Mulyadi menyebut akan mendalami dugaan kelalaian tersebut. Deddy Mulyadi menegaskan nantinya jika terbukti lalai, pihaknya akan merekomendasikan pemberhentian terhadap Direktur RSUD Linggajati ke Bupati Kuningan. Sementara itu Bupati Kuningan Dian Rahmati Anwar sebelumnya juga telah menonaktifkan Direktur RSUD Linggajati Edi Syarif. Tadi kenapa dilakukan penonaktifan supaya terjadi netralitas dan tidak terjadi intervensi dari pimpinan, barangkali ya alasannya supaya itu dan supaya tim ini bisa independen tanpa ada tekanan dari pihak internal. Sebelumnya, pasangan Andi dan Irmawati juga membawa kasus ini ke ranah hukum. Keduanya melaporkan dugaan kelalaian RSUD Linggajati ke Polres Kuningan. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah dia. Inilah dia, inilah. Ini yang orang polisi. Pecer. Mana orang masyarakat. Enggak, rumah sakit Medika. Inilah video amatir warga saat terjadinya tabrakan antara 2 petugas PJR Polda Sumatera Utara dengan seorang lansia di Jalan Sisi Mangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Yang ada. Ayo angkat. Ayo. Diduga kedua petugas PJR tersebut ugal-ugalan dalam berkendara sehingga tidak melihat adanya seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan kondisi korban pingsan.
Warga sekitar langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah truk itu melaju, ibu itu mau menyeberang. Hanya ada kendalanya, memang ibu itu karena di belakang daripada pohon, jadi tidak terlihat oleh personil kami. Membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena, ya kalau kita katakan bahwa sabetan ya, di box itu. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan sanksi tegas terhadap petugas jika dinilai melakukan pelanggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Petugas menegur pengemudi bus antar kota antar provinsi yang kedapatan membunyikan klakson telolet di Jalan Satria Grogol, Petamburan. Klakson ini dinilai mengganggu konsentrasi pengendara lain dan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, polisi juga mendapati pemotor yang tidak memiliki plat nomor kendaraan dan berkendara dengan melawan arah. Kebanyakan nggak pakai helm, surat-surat nggak ada, plat nomor nggak ada. Kami tegur untuk memasang. Kami juga menegur tadi ada yang lawan arah, kalau bisa jangan diulangi untuk lawan arah. Operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 2 pekan ke depan. Petugas meminta kepada seluruh pengendara agar mematuhi seluruh peraturan berlalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan judi online internasional yang serafiliasi dengan server di Cina dan Kamboja. Selain itu, polisi juga amankan 22 tersangka memiliki peran masing-masing. Dalam pengungkapan yang dilakukan serentak di 4 kota, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, serta Denpasar, Bali pada 13 Juni 2025 lalu. Dalam pengoperasiannya, para tersangka memiliki ribuan kartu SIM card yang digunakan untuk mengirimkan promosi atau iklan judi dengan cara broadcast kepada para pengguna WhatsApp secara acak. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ratusan ponsel, mobil, puluhan komputer dan CPU, serta ribuan kartu SIM card. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku meraup keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu 1 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam beberapa pasal UU ITE, ancaman 6 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, pasal pencucian uang ancaman 15 tahun, denda 1 miliar rupiah, serta pasal 303 ancaman 10 tahun penjara, denda 25 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.